Bab 016. Setelah Abel, giliran Ken. Ia mencoba setelan kemejanya di walk-in closet sendiri. Ia menatap dirinya di pantulan cermin yang ada di dalam walk-in closet itu. Dengan setelan kemeja dan juga celana berbahan dengan harga yang mahal, kemeja putih dengan berlapis rompi berwarna senada dengan kemejanya dan juga jas berwarna senada dengan rompi dipadukan dengan dasi berwarna silver. Apalagi di bagian jas terdapat sebuah motif di bagian pinggirnya hingga Ken begitu terlihat lebih tampan. Aku akan menikah, semoga saja aku bisa menerima gadis itu. Gumamnya saat sudah selesai dengan setelannya. Cukup lama mereka berada di butik. Setelah 3 jam kemudian, mereka berencana untuk pergi dari butik itu setelah selesai dengan pemesanan beberapa dress dan juga setelan jas untuk para kerabat keluarga William, itu. Semua dipesan sesuai dengan keinginan Mommy Al yang memang ingin memeriahkan pernikahan anaknya. Mommy, apa ini tidak berlebihan? Ucap Abel saat mereka berada di mobil tujuan mereka saat ini ke sebuah mall. Entah apa yang akan dicari oleh wanita paruh baya itu. Maksud kamu apa sayang? Tanya wanita paruh baya itu dengan lembut, sedangkan Ken. Ia fokus dengan mengemudinya namun ia juga mendengarkan apa yang kedua wanita yang duduk di kursi penumpang itu bicarakan. Mom, ini terlalu mewah, sepertinya Abel tidak pantas dengan kemewahan itu. Apa enggak sebaiknya yang biasa saja gitu Mom? Ucap Abel dengan ragu dan baginya terlalu berlebihan. Sayang, kamu tahu sendiri kan bagaimanapun keluarga kita keluarga terpandang di kota ini, jadi tidak mungkin jika keluarga William melakukan pesta yang sederhana karena itu akan membuat kita malu sayang. Kamu tahu maksud Mommy kan perusahaan Daddy dan Ken begitu maju dan banyak saingan bisnis, jadi jika nanti mereka mendengar jika keluarga William menikahkan putranya dengan sederhana maka akan menyebabkan berita yang tidak mengenakan dan itu akan berdampak pada kedua perusahaan Daddy dan Ken juga cabangnya. Jadi Mommy harap kamu mengerti ya, dan lagi jangan merasa rendah karena Mommy dan keluarga kita tidak pernah memandang status seseorang dari segi materi. Karena apa? Karena orang terpandang dan orang kaya belum tentu memiliki hati selembut dirimu, jadi Mommy memilihmu karena apa? Karena kamu memiliki hati yang baik dan jujur. Mommy bangga padamu karena kamu memiliki kriteria seperti yang Mommy inginkan. Ucap Mommy Al dengan lembut menatap Abel yang terlihat begitu teduh. Aku tidak tahu lagi Mom apa yang harus aku lakukan untuk kebaikan Mommy. Sepertinya jika dibayar dengan materi pun kebaikan Mommy tidak akan ada harganya karena bagi Abel kebaikan Mommy sangat-sangat begitu berharga sampai tidak bisa dibayar dengan apapun. Ada ya orang seperti Mommy memiliki banyak harta hidup mewah dan juga kebahagiaan tetapi tidak sombong melainkan begitu sangat baik. Mungkin jika orang lain pasti akan menyombongkan dirinya sampai tidak akan menganggap orang biasa seperti Abel ini tidak ada. Ucap Abel dengan menatap wanita paruh baya itu begitu tulus. Sayang, kamu tidak perlu membalas apapun pada Mommy, cukup menjadi Mommy dan istri Ken dan memberikan Mommy seorang cucu maka Mommy pasti akan bahagia. Ucapan Mommy Al membuat Ken melotot begitupun Abel wajahnya sudah berubah menjadi seperti kepiting rebus. Mommy, ucap Ken dengan menekan panggilannya. Kenapa Ken? Mommy salah lagi. Kamu harus membuat Mommy bahagia, jangan kecewakan Mommy. Karena Mommy ingin kamu menerima Abel sebagai istrinya, dan buat dia bahagia. Jika kamu menyakitinya Mommy sangat kecewa denganmu, Lu, ucap Mommy Al memberikan cerca pada putranya. Tapi Mom, Lu, ucap Ken terpotong. Tapi apalagi? Mommy tidak butuh alasan. Wanita seperti apa lagi yang ingin kamu cari? Abel sudah memiliki semua kriteria yang Mommy inginkan, jadi jika kamu mengecewakan Mommy, pasti Mommy akan sangat sedih Ken. Apa kamu mengerti dengan ucapan Mommy? Jelas Mommy Al yang dengan berat hati diangguki oleh Ken. Half baik Mom, Ken akan usahakan. Ucap Ken yang sudah tidak bisa menentang ucapan Mommy Al.
Ia juga sudah tidak bisa memberikan alasan apapun, karena Momial tidak ingin Ken mengecewakannya. Syukurlah, semoga saja Tuan Ken bisa menerima pernikahan ini. Jikapun dia belum bisa menerimaku, aku akan berusaha untuk membuatnya menerimaku. Gumam Abel dalam hati dengan menatap mata ke dari kaca. Tanpa disadari Ken ternyata juga menatap mata Abel hingga tatapan mereka bertemu sesaat. Ken, jantungnya kembali berdetak hanya menatap Abel sesaat. Ia pun kembali fokus pada jalanannya. Kenapa perasaanku berbeda dengannya? Kenapa aku merasa tubuhku hangat dan nyaman saat melihatnya? Dan berdekatan dengannya. Gumam Ken dalam hati hingga pikiran Ken dan Abel buyar saat Momial berbicara. Momi ingin kalian bahagia, Momi tidak ingin ada kesedihan di rumah tangga kalian nanti, tucap. Momial memberikan peringatan, iya Mom, ucap Ken dengan datar, sedangkan Abel ia hanya mengangguk tipis. Kini mereka pun sampai di lobi mall, dengan santai mereka bertiga turun dari mobil dan masuk ke dalam bangunan yang begitu megah dan sangat ramai namun tidak menghalangi jalan mereka. Ken dan Abel mengikuti langkah Momial yang entah akan menuju kemana, mereka hanya pasrah. Mengikuti langkah wanita parubaya itu yang terlihat masih cantik. Langkah mereka bertiga menjadi pusat perhatian seluruh pasang mata yang ada di mall. Bagaimana tidak seorang paling berpengaruh di kota itu berjalan dengan beriringan, apalagi yang menjadi sorotan adalah pria tampan dengan setelan formalnya berjalan dengan gagahnya, tatapan tajam dan juga aura dinginnya membuat seluruh pasang mata merasa kagum. Namun yang menjadi fokus mereka seorang gadis cantik yang kini berjalan berdampingan dengan Ken dan Momial. Gadis itu diapit oleh kedua orang yang berpengaruh itu. Astaga, tampan sekali putranya Nyonya William. Benar dia sangat tampan, jadi ingin punya yang seperti itu. Oh Tuhan, berikan satu saja yang sama persis dengannya. Tapi siapa gadis di samping mereka? Iya, siapa gadis itu? Apa mungkin keluarganya? Tapi tidak mungkin. Gadis itu cantik sekali, sangat cocok berjalan dengan Tuan Kennedy, beruntung sekali menjadi gadis itu. Iya, jika itu aku pasti aku sudah sangat senang sekali, tampan dan cantik. Begitulah kira-kira ucapan para orang-orang di sekitar mereka bertiga, namun yang dibicarakan hanya diam. Gan fokus dengan langkah mereka. Sayang, kita ke butik sana ya, Momi ingin membeli sesuatu, ucap Momial yang diangguki oleh Ken dan juga Abel. Mereka berdua mengikuti langkah Momial menuju ke arah butik di mana butik itu lengkap dengan barang-barang branded termasuk tas dan sepatu juga beberapa model weakness dan juga dompet. Hai Jeng Siska, ucap Momial saat bertemu dengan wanita yang lebih muda darinya dengan wajah yang terlihat masih cantik apalagi dengan pakaiannya yang sangat modis. Hai Jeng Al, sudah lama banget ya nggak mampir, tumben banget nih mau belanja ya. Ucap wanita yang usianya masih 30-an. Iya nih, mumpung weekend kan. Ucap Momial dengan ramah. Oh iya, ini bukannya Kennedy-nya, makin tampan saja ya kamu Ken, belum menikah ya Jeng. Ucap wanita yang bernama Siska itu. Haha iya Jeng, dia Kennedy, belum Jeng. Ucap Momial yang tertawa saat melihat wajah Ken yang terlihat begitu datar saat dipuji. Kenapa belum menikah? Atau kita jodohkan saja dengan anak saya Jeng. Ucap wanita bernama Siska itu dengan senang. Jeng Siska bisa saja, lihat nih, gadis cantik ini dia yang akan menjadi istrinya sebentar lagi juga mereka akan menikah. Ucap Momial memperkenalkan Abelia yang ada di sampingnya. Oh ya, wow, cantik juga ya, masih muda lagi, hebat banget Kennedy nyari calon istri. Ucap Siska dengan memuji Abel. Tiadong Jeng, apalagi dia juga baik, kriteria Mominya juga, ucap Momial dengan senang.
Badannya bagus banget, apa dia seorang model, ucap Siska dengan menatap penampilan Abel dari atas hingga bawah. Mendengar ucapan Siska, Ken juga Mommy Al juga memperhatikan tubuh Abelia dari atas hingga bawah. Gadis cantik dengan postur tubuh sekitar 175 cm bagi gadis yang lain rata-rata di tinggi badan seperti Abel itu sudah paling tinggi, apalagi tubuhnya juga memiliki bodi yang bagus, pantas saja disebut seorang model, dengan kulit yang mulus seputih susu apa lehernya yang terlihat begitu menggoda hingga membuat Ken menelan salivanya sendiri, glek. Ternyata benar-benar menggoda. Gumam Ken dalam hati saat diam-diam memperhatikan Abel. Bukan Jeng, namanya Abelia, dia baru saja selesai studinya di sekolah menengah atas. Ucap Mommy Al menyalahkan ucapan Siska. What? Tapi sudah dewasa banget ya tubuh ya, kalau di wajah sih masih imut baby face gitu. Tante jadi ingin jadikan kamu model Abel. Bukannya kamu yang viral kemarin kan di unggahanmu yang baru saja di-upload tentang cara bermake up itu, ucap Siska dan ia pun mengingat wajah Abel saat ia melihat wajah Abel yang sempat viral di beberapa sosial media. Baru pertama buat unggahan tapi sudah viral hebat banget. Benar sayang kamu viral kemarin? Apa benar yang dikatakan oleh Tante Siska? Ucap Mommy Al pada Abel. Mommy Al berpikir kenapa ia tidak tahu calon menantunya ini sudah viral. Hehe iya Mom, sebenarnya itu hanya iseng-iseng saja nggak Abel bayangkan jika sampai viral. Ucap Abel dengan apa adanya. Hebat banget ya Jeng Al. Dan saya sempat baca komentarnya loh, semuanya memberikan komentar positif semua. Saya yakin jika dia menjadi model siapapun yang kerja sama dengan Abel pasti perusahaannya akan melambung tinggi. Ucap Jeng Siska dengan bangga dan takjub. Tante bisa saja, mana mungkin seperti itu, lagian Abel hanya gadis biasa kok, ucap Abel yang tidak ingin dipuji. Aduh makin gemas saja saya Jeng, sudah terkenal masih tidak mau dipuji, benar-benar memiliki rendah hati yang good. Ucap Jeng Siska dengan memberikan jari jempolnya. Tentu dong Jeng, sudahlah jangan buat calon menantu saya malu, kami kesini mau belanja loh bukannya malah curhat, ucap Mommy Al. Hehe ya maaf kalau gitu kalian pilih-pilih saja dulu, ucap Siska yang meringis. Setelah itu Mommy Al melihat-lihat apa yang akan ia beli, sedangkan Ken dan Abel mereka berdua masih setia mengikuti Mommy Al, namun saat Mommy Al sedikit menjauh, tiba-tiba Ken menarik lengan Abel hingga membuat Abel terkejut. Ada apa tuan? Ucap Abel terbata karena ia terkejut. Jangan senang dulu, saya memang menerima pernikahan ini, tapi saya belum bisa menerimamu. Tekan Ken pada Abel, dengan tangan yang mencengkeram lengan Abel, sedangkan Abelia menepis tangan Ken hingga lepas dan membalas ucapan Ken. Tenang saja, saya tidak akan pernah mengganggu Anda Tuan Ken, jika bukan karena Mommy saya tidak akan pernah menerima pernikahan ini. Bagaimanapun juga Mommy Al sudah baik denganku, jadi Anda jangan kepedean saya menerima pernikahan ini bukan karena menyukai Anda melainkan karena Mommy Al. Tekan Abel tidak kalah sengit dengan ucapan Ken hingga membuat Ken melotot tidak percaya. Namun saat ia akan membalas ucapan Abel gadis itu sudah berlalu meninggalkan dia dan mendekati Mommy Al. Berani-beraninya dia menolakku. Dia kira dia siapa hanya gadis biasa saja, aku juga tidak akan mencintainya hanya Tiara yang aku cintai, gumam Ken dalam hati namun di hatinya pating dalam tidak menerima dengan apa yang dia ucapkan sepertinya hati dan ucapannya begitu bertentangan. Cih, lihat saja Tuan Ken walaupun Anda belum menerimaku tapi aku yakin suatu saat Anda akan merasakan apa yang aku rasakan. Gumam Abel dalam hati sambil melirik ke arah Ken yang diam mematung di tempatnya. Untuk perasaan Abel dia belum yakin dengan perasaannya, namun ia bisa merasakan walaupun sedikit ia sebenarnya mencintai Ken,
Namun karena Ken begitu menentangnya membuat Abel menyembunyikan perasaannya, walaupun begitu berat tapi hanya itu yang bisa ia lakukan. Sayang, Mommy sudah memilihkan beberapa barang-barang untukmu, jadi kamu harus menerimanya. Ucap Mommy Al dengan tulus. Tapi Mom, itu sangat mahal, lagian barang-barang Abel masih banyak yang belum terpakai. Ucap Abel terkejut saat mendengar ucapan Mommy Al. Itu beda sayang, Mommy membelikan ini untukmu, jadi kamu harus menerimanya dan memakainya saat tinggal di mansion Mommy. Ucap Mommy Al yang tidak mau dengan penolakan. Hafya sudah Abel juga tidak bisa menolak pemberian Mommy kan, ucap Abel dengan pasrah hingga membuat Mommy Al tersenyum. Nah gitu dong, kan Mommy jadi senang. Ucap Mommy Al dengan wajah senangnya. Mereka pun membayarnya dengan Mommy Al yang memberikan black card-nya pada karyawan Jeng Siska, hanya membeli barang beberapa saja Mommy Al menghabiskan uang hingga puluhan juta. Mom itu terlalu mahal, Abel jadi takut memakainya, nanti kalau hilang atau dicuri orang gimana? Ucap Abel yang merasa takut dengan barang-barang yang harganya satu pesada yang harganya 23 jutaan. Enggak ada yang nyuri sayang, lagian siapa yang akan mengganggu calon menantu keluarga kita coba, lihat. Kesana. Ucap Mommy Al dengan menunjuk ke bagian belakang mereka tanpa Abel sadari ternyata ada sekitar 6 orang bodyguard yang mengikuti mereka. Loh, jadi mereka sedari tadi ngikuti kita Mom, kok Abel gak tahu? Ucap Abel dengan syok. Itu karena kamu terlalu fokus sayang, nanti setelah menikah juga akan ada bodyguard yang menjagamu. Ucap Mommy Al membuat Abel berpikir-pikir. Jadi setelah menikah enggak bisa bebas lagi dong kalau ada bodyguard, tapi enggak apa-apa deh. Ucap Abel dalam hati. Ya sudah kita ke restoran sana ya, kita makan siang dulu. Ucap Mommy Al yang dibalas anggukan oleh Ken dan Abel, mereka pun menuju ke bagian restoran yang mewah di mall tersebut. Mommy Al, Abel dan juga Sarah kini di sebuah restoran ternama, memang sengaja Mommy Al mengajak mereka untuk duduk di meja yang sama dengan pelanggan yang lainnya. Sebelumnya Ken menolak dengan alasan malas didekati wanita, namun dengan segala cara Mommy Al membujuknya akhirnya Ken pun mau. Duduk bersama Mommy Al dan Abel di tempat terbuka. Selamat datang Nyonya, silahkan dipilih pesanannya. Ucap pelayan dengan baju yang rapi, namun yang menjadi tidak nyamannya Abel, pelayan itu terus memperhatikan Ken yang sibuk dengan ponselnya. Mungkin Abel memikir itulah alasan Ken tidak mau di tempat terbuka karena banyak yang memperhatikannya membuat Ken risih. Oh iya, sayang kamu mau makan apa? Tanya Mommy Al pada Abel dan Ken. Abel chicken steak, kentang goreng, minumnya lemon tea aja Mom. Ucap Abel dengan menyebutkan nama makanan yang dipesan. Baiklah Mommy sama denganmu aja, namun tambah salad buah ya satu, kamu Ken mau makan apa? Tanya Mommy Al pada Ken. Samakan saja Mom dan tambahkan menu tenderloin steak. Ucap Ken dengan santai, namun membuat pelayan wanita itu tersenyum. Ya sudah itu saja, ucap Mommy Al datar pada pelayan itu. Baik tunggu sebentar lagi pesanan kalian akan datang, ucap pelayan itu dengan ramah. Sayang kamu tahu enggak tatapan wanita pelayan itu tadi pada Ken? Tanya Mommy Al Abel. Iya Mom tahu, mungkin dia suka dengan Tuan Ken. Jawab Abel santai, namun membuat Ken melirik ke arahnya. Wajar saja si anak Mommy kan tampan, tapi mana mungkin mau mempunyai menantu wanita ganjen seperti itu, ucap Mommy Al dengan ketus membuat Ken menatap Mommy Al dengan dahi mengkerut.
Kenapa apa Momi salah? Ucap Momi Al yang melihat tatapan dari anaknya, terserah Momi. Ucap Ken dengan datar, Abel ia hanya memperhatikan kedua anak dan ibu itu. Selang beberapa menit mereka menunggu, pesanan mereka pun datang dengan pelayan yang berbeda lagi, namun pelayan kali ini terlihat bermakai tebal pakaian yang rapi tetapi terlihat sangat pas di tubuhnya hingga membentuk tubuhnya yang begitu seksi. Selamat dinikmati Nyonya Nona dan Tuan, ucap pelayan itu dengan sopan setelah menghidangkan beberapa menu yang sudah memenuhi meja mereka. Terima kasih kalau begitu kau boleh pergi, ucap Momi dengan ketus saat melihat tingkah pelayan itu yang ingin menggoda anaknya. Apa tuan tampan ini sudah memiliki pacar? Jika belum bolehkah bertukar nomor ponselnya? Ucap wanita itu dengan tidak tahu diri. Hei apa-apa Anda? Kenapa Anda tidak sopan? Dia itu calon suami saya, ucap Abel yang tidak terima saat pelayan itu berbicara tidak sopan pada pelanggan. Ucapan Abel membuat Momi Al dan Ken menatapnya tidak percaya. Maaf Nona, saya pikir tuan ini masih single. Secara tuan tidak terlihat akrab dengan Anda, jadi apa salah saya jika saya mengira tuan masih sendiri? Ketus wanita itu dengan tidak malu. Ucapan wanita itu juga membuat Abel sakit hati, dan membuat raut wajah Abel menjadi berubah seketika. Ken yang melihat perubahan wajah Abel entah dapat dorongan dari mana tiba-tiba ia menyentak pelayan itu.